ya berarti ada ibadah yang tidak benar nih. Tadi sudah dibacakan oleh MC kita, tetapi ada baiknya kita baca kembali. Mari kita buka Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Oke, kita membaca. Saya membaca tulisan yang menjorok ke luar, ibu-ibu membaca tulisan yang menjorok ke dalam. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Oke, saya bisa ada pointer. Oke, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, sering sekali kita mendengar ya, Bu, ayo ibadah yuk, di mana? Di sana ya, ibadah. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah sekarang ini sudah merupakan sebuah tren ya. Kalau ibadah di tempat X, wah di sana full musik gitu ya. Kalau ibadah di sana, aduh di sana tegang kali, tak ada suasana wahnya gitu. Terus ayo ibadah di tempat itu, di sana nggak ada Roh Kudusnya gitu kan. Ayo di sana, aduh di sana ribut kali. Nah, apa sih esensi beribadah Bapak Ibu? Apakah terletak kepada tata ibadahnya? Apakah terletak kepada musiknya? Apakah terletak kepada suasananya, gerejanya dan lain sebagainya? Kita akan belajar dari kitab Mazmur 100 ini, dan satu lagi ada bagian firman Tuhan. Ini saya kutip dari kitab Perjanjian Lama tentang beribadah. Sekarang mari kita lihat beribadah dalam konsep Perjanjian Baru yang sering sekali disampaikan melalui khotbah-khotbah. Mari kita buka Mazmur pasal yang next Kak. Roma pasal 12 ayat 1. Kita baca sama-sama saja. Dua ya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Next. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, apa sih arti ibadah? Jadi kalau kita mau membahas sesuatu, apa yang akan kita bahas yaitu tentang ibadah. Kalau kita lihat kata ibadah dalam bahasa Ibrani itu dari bukunya Pak Brown ini, artinya pekerja, buruh bekerja. Jadi arti keduanya itu bekerja untuk orang lain atau melayani dia sebagai pekerja ya. Kata lain untuk ibadah adalah yere yang artinya sebagai gentar, rasa takut, terkagum dan terhormat. Jadi kalau kita lihat di sini arti ibadah ini, kita datang kepada seseorang yang orang itu adalah orang yang harus kita layani. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah orang yang kita hormati, orang yang kita segani, dan kita tidak boleh macam-macam sama dia. Itulah arti beribadah. Sekali lagi ya, jadi ada dua posisi di sini Bapak Ibu. Satu di sana posisi sebagai bos, ini sebagai hamba. Dia datang ke tempat orang itu, tetapi orang itu adalah orang yang sangat terhormat dan lain sebagainya. Jadi kalau kita pakai istilah sekarang, ibadah ya, ibarat kita menghadap Prabowo. Kira-kira bagaimana kalau mau menghadap Prabowo? Menghadap seorang yang punya kuasa. Nah itulah tanda kutip ya, pengertian ibadah, supaya kita bisa memaknai. Jadi ibadah itu bukan sebuah entertainer, ibadah itu bukan sebuah sebuah aktivitas suka-suka di sana, tidak. Tetapi ada di sana kegentaran, ada di sana mempersiapkan diri dengan baik untuk bertemu dengan Tuhan kita. Baik. Nah, kemudian esensi beribadah kalau kita lihat tadi di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada kata kuncinya ibu-ibu. Persembahan. Baik itu di dalam kitab Mazmur pasal 100, baik itu juga di dalam kitab Roma tadi, ada di situ persembahan. Berasal dari kata sembah.
Maka istilahnya di dalam pengumpulan uang kita di gereja memang tidak bisa dipakai kata kolekte. Nggak boleh sebenarnya itu. Kolekte itu berasal dari kata kolek, mengumpulkan. Apalagi durung-durung. Waktu anak-anak durung-durung menangkap ikan, berdurung itu cuma durung gitu. Maka memang benar teologi persembahan ketika itu tidak dibahas dalam gereja, enggak heran kita melihat di dalam persembahan itu uang yang koyak-koyak pun ada. Karena apa? Karena pemahamannya tidak benar. Jadi jangan salahkan jemaat karena memang ya kita bersyukurlah ya ada seperti tempat para church seperti kita ini ada topik-topik yang kita bahas. Apa itu persembahan? Apa itu ibadah? Jadi persembahan itu berasal dari kata sembah. Begitulah cara kita menyembah orang yang kita jumpai. Dan biasanya kalau kita membawa persembahan kepada sesuatu, tanda kutip, apakah itu sesuatu yang angker, apakah sesuatu itu yang terhormat, itu yang kita bawa itu sesuatu yang harus bagus, hormat, dan gak boleh sisa-sisa. Nah itu dia. Nah, jadi esensi beribadah kata kuncinya persembahan. Itu sebabnya pertanyaannya adalah ketika berbicara beribadah, ayo kita beribadah di gereja, apakah kita beribadah di YPDPA? Ada kata kuncinya persembahan, membawa sesuatu untuk diberikan kepada yang kita sembah itu. Pertanyaannya, apakah muncul kalimat begini ketika kita beribadah? Sayang kali lah ya, aku datang ke YPDPA itu. Adakah muncul di situ? Hati-hati. Sayang kali lah ya, tiap hari Selasa aku datang, habis uangku 15.000 atau 6.000 atau 10.000. Kalau kata ini muncul, berbahaya atau tidak bagus ya. Nah, ketika berbicara persembahan, coba apakah ada muncul ini? Sayang kali. Dan berikutnya, apakah muncul kalimat ini? Itu bisa untuk aturannya bisa kian bobo aku hari Selasa. Kan lumayan, ini Bu Maria jam 5 pulang kerja seharusnya bisa laku istirahat yang bagi yang PNS ya. Ya kan bisa kian istirahat Bu ya. Jam 5 ke jam 7 bobo. Apakah itu muncul? Kalau itu masih muncul, mari bertobat. Harusnya itu bisa, aduh tadinya aku tutup kedai jam 6, sekarang harus tutup jam 4. Sayang kali, ya kan? Itu bisa untuk tarhilala. Apakah muncul itu? Lalu berikutnya, terlalu banyak itu. Aduh terlalu banyak persembahanku itu. Kalau di gereja, aduh terlalu banyak. Munculkah itu di dalam beribadah? Lalu berikutnya, apakah muncul kalimat, enggak usah yang bagus sekali lah. Udah cukup lah ini. Apakah itu muncul? Karena esensi beribadah tadi titik poinnya adalah persembahan. Artinya apa? Sesuatu yang bukan main-main. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama ibu-ibu, persembahan itu berhubungan dengan ibadah muncul ketika Kain dan Habil mempersembahkan hasil pekerjaannya. Kain memberikan korban yang sulung. Korban yang sulung, yang terbaik, yang sulung, yang pertama kali. Si Habel memberikan ini. Si Kain memberikan sebagian. Persoalannya, kenapa yang ini diterima, kenapa yang ini enggak? Apakah karena sebagian ini, apakah karena ini? Oh, di dalam kitab Ibrani katanya, Habel mempersembahkan dengan iman. Apa itu arti iman? Iman itu dasar dari segala sesuatu. Dia yakin walaupun dia memberikan persembahan itu sulung semuanya, dia tidak akan mengalami kerugian. Beda dengan Kain, dia kasih sebagian. Nanti kalau aku kasih semuanya, apa makananku? Habil enggak. Kalaupun ku kasih, Tuhan akan memelihara. Ibu-ibu, ketika kita beribadah, kata-kata tadi, sayang kalilah terlalu banyak. Apakah ibu-ibu merasa bahwa datang ke sini itu akan membuat ibu makin miskin? Makin tidak sehat? Makin hilang pencarian? Nah ini harus seperti ini kita datang beribadah ibu-ibu ya. Bahwa Tuhan akan sanggup
Wah, persoalan belum selesai, pekerjaan belum selesai. Pekerjaan nggak akan pernah selesai ibu-ibu selama kaki kita masih menyentuh tanah. Percayalah. Kalau pekerjaan selesai, berarti sudah nggak menginjak tanah lagi kita. Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, apa sih pintunya beribadah? Ada kawan-kawan gitu bilang begini ya, percumanya kau beribadah, nggak berubah-berubah pun kau. Ibu-ibu, udah beribadah pun kita nggak berubah-berubah, apalagi nggak beribadah. Coba beribadah mama lalak ke Ibu Lydia, tapi masih marah-marah. Bilanglah sama dia, nah tolonglah doakan, udah beribadah pun aku masih marah-marah. Apalagi kalau enggak beribadah, kurang sudah kesurupan mama Mini. Dan lain sebagainya. Jadi mari kita melihat, ternyata di dalam kitab Maliaki pasal 3 ayat 13, ternyata perkataan itu muncul juga bagi orang Israel. Apa sih gunanya beribadah? Yang tak beribadah itu gemuk-gemuk kok. Sehat-sehat kok. Apakah Tuhan tidak mendengar orang yang mengatakan begitu, percuma kau beribadah? Adakah pasangan kita pernah mengatakan begitu? Coba perhatikan kalimat ini di dalam firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Ibu-ibu pernah bilang sama seseorang, kurang ajar kau ya. Kayak mana suasana hati ibu? Ada, rupanya Tuhan juga bilang begitu kepada apa? Kepada ini, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apa kami membicarakan tentang kamu di antara kami? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Tolong jangan katakan ini. Dan ingatkan orang yang mengatakan ini, firman Tuhan ini. Jangan kau bilang kayak gitu loh. Kenapa? Ada firman Tuhan tertulis. Kau kurang ajar sama Tuhan. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya. Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita berbahagia orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang yang berbuat fasik. Tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Tuhan berkata, orang yang berkata, apa gunanya kita beribadah? Tengoklah, yang tak beribadah pun kayaknya. Aku udah beribadah tiap hari Selasa, hari Minggu, hari Jumat lagi, hari Kamis. Semua hari beribadah aku. Gini-gini aja hidupku. Ibu-ibu masuk kategori kurang ajar. Dan orang yang mengatakan percuma beribadah juga kurang ajar. Nah ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Harus begini berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang gak takut Tuhan ini yang bilang itu. Tetapi orang yang takut Tuhan berkata begini, Tuhan memperhatikan dan mendengar. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berapa miliar manusia di dunia ini? Kita punya kitab masing-masing di hadapan Tuhan. Yang bisa Tuhan baca, Dia Maha Kuasa. Kitab peringatan si Gerhard. Tanggal sekian, bulan sekian, dia melayani di sini, beribadah di sini. Kita semua dicatat ibu-ibu. Makanya Ibu Lydia ada dicatat juga ya. Siapa yang beribadah ya kan? Tapi masih jalan, kalau kami persekutuan PAP ada itu catatannya. Terus bulan 12 nanti dikasih hadiah. Panitia adanya hadiahnya di sini untuk orang yang rajin. Adanya ya. Dibuat aja lah biar banyak ya kan. Bulan 12 nanti dikasih emas 1 kilo. Kami di PAP itu saya dapat itu. Saya orang yang paling rajin waktu itu dapat hadiah kan itu. Nah ternyata di hadapan Tuhan orang yang beribadah itu ada catatannya di hadapan Tuhan. Nama-nama kita ini semua. Baik. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Pada hari yang kusiapkan, ada kejutan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang rajin beribadah kepada Tuhan. Waktunya nggak tahu aku kapan. Waktunya nggak tahu kita kapan ibu-ibu. Saya punya anak di rumah. Saya bilang sama mereka, nggak boleh cemburu. Saya akan amati kalian siapa yang rajin mengerjakan pekerjaannya, nggak boleh protes saya bilang. Maka siapa yang saya lihat agak lumayan, saya bawa jalan-jalan. Protes mereka, Bu, ibu-ibu mau dibawa Tuhan jalan-jalan? Belum ke surga ya, belum nanti. Maksudnya
Kalau manusia ini aja di perusahaan, dilihat orang yang rajin itu bekerja, ada apa namanya istilahnya itu? Rewardnya, apalagi Tuhan Bapak Ibu, ada rewardnya. Maka berlomba-lomba lah. Ya. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kalau anak kita rajin melayani kita kan, lalu kadang maunya kita mertangan budi kan, jangan kasih tahu ya. Cepalang maalak, aneh kamar nih, kunci kamar ini. Nah itu. Nah Tuhan juga begitu. Apakah ini pilih kasih? Oh, tidak. Saya tidak katakan itu pilih kasih. Kepada mahasiswa saya bilang, siapa yang mau jadi ketua kelas menolong saya mencatat absen, semua pura-pura nulis. Ada yang mau membantu saya mengambilkan absen. Lalu ada di belakang itu, ditengokinya saya. Tolong bantu saya, adakah? Saya bilang. Ya, saya Pak, saya mau. Benar kau mau? Iya. Jangan kalian cemburu ya, nilainya beda sama kalian, saya bilang. Bapak ini enggak adil, sukaku, saya bilang. Masa sama orang yang melayani Pak dosennya dengan enggak, yang rajin menolong aku, enggak mungkin lah, saya bilang. Nah ini, kita pun begitu. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Akan ada perbedaannya. Coba ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan di kampung, coba perhatikan. Lihatlah keturunan orang-orang yang dulu rajin melayani Tuhan. Si Tuan Najulu, rata-rata anaknya berhasil ya. Kalau sekarang Sintua itu, maaf lah ya, bukan pengorbanan lagi kulihat yang banyak, tapi masih ada. Tapi cincin, itu mendapuk itu. Kalau dulu memang benar-benar melayani, nggak ada dapat apa-apa dari gereja. Justru dia harus memberikan, berkorban. Kalau sekarang motivasinya udah banyak yang bukan pengorbanan, tapi mengorbankan. Kemarin tadi ada cerita itu waktu di ruangan itu, ya kan? Dia ngambil uang gereja. Lalu ketika diinterogasi, dibilang bukan uang kalian yang kucuri katanya, uang Tuhan yang kuambil katanya. Diamlah jemaat itu. Tapi ketika dia pensiun, nggak dikasih lagi seperti biasa cincin itu. Kenapa nggak kalian kasih katanya? Kemarin kan udah kau ambil kata jemaat itu. Itu kisahnya itu. Itu tadi cerita di ruang apa itu? Ruang suami itu. Betulnya itu, iya betul di kampung kami katanya. Nah dikiranya dia pintar, rupanya ada yang lebih pintar kan kena batunya dia. Nah bukan seperti itu. Jangan kita yang mengambil, nanti Tuhan yang menyediakan. Ketika kita sudah purna bakti melayani Tuhan ya. Oke. Lalu kemudian, kalau kita melihat yang pertama tadi Bapak Ibu, apa arti beribadah menghadap seseorang yang kita layani, seorang Tuhan yang orangnya sangat kita hormati, harus kita hormati. Lalu kemudian kalau beribadah itu enggak akan pernah sia-sia. Akan ada perbedaannya orang yang beribadah dengan orang yang tak beribadah. Nah sekarang bagaimana cara beribadah? Di beberapa kelompok agama, mereka memberitahukan bagaimana cara beribadah. Pakai inilah, kerudung lah ya kan. Gereja ortodoks juga pakai kerudung loh. Ya, dalam Alkitab dikatakan hendaklah kamu beribadah seperti orang yang memang beribadah. Jangan pakaian dikepang-kepang katanya. Lalu kemudian jangan berhias pakai perhiasan katanya kan. Tapi kalau ini dibukakan, lalu jawabannya apa? Yang penting hatinya Pak. Inilah yang susah mengukur itu. Kayak manalah hatimu di hadapan Tuhan kan nggak tahu kita. Nah oke lah itu. Makanya ada satu di YouTube itu. Ada seorang pendeta menyampaikan, kalau kau datang ke beribadah, bagaimana sikapmu? Kita rupanya melihat di sini, cara beribadah itu bagaimana? Nah yang pertama, Mazmur 100 ayat 1 sampai 2 tadi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Dengan sukacita. Kata sukacita itu ini ya. Artinya berdiri dari preposisi B yang artinya di dalam dengan serta terdiri dari akar kata ini yang artinya joy, gembira, senang, gladness ya, geriang, gembira. Dengan demikian ekspresi dalam beribadah Allah penuh dengan kegembiraan dan sukacita. Sukacita. Cuman sekarang memang
Kayak mana lah saya bilang ya, masing-masing gereja punya tata ibadah. Satu, riuh, saya enggak katakan sukacita, riuh. Ada senang, ada. Tapi ada hohom. Ya, walaupun lagu sukacita, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak. Tapi mereka, itulah. Karena sudah dari dulu nggak boleh, di dalam gereja itu harus hohom. Maka rupanya ada istilah hahohomon, berasal dari ketenangan. Jadi saya pernah tanya, ada seorang pendeta, rupanya gereja kita itu memang karena berasal dari dengan identik dengan kekudusan. Kalau zaman dulu katanya, kalau datang hujan, pendeta nggak boleh lari. Harus tenang walaupun datang hujan. Harus home. Makanya pendeta nggak boleh pakai celana pendek, sisiran harus begini. Itu dipengaruhi oleh apa? Oleh namanya pietisme. Jadi dalam gereja itu harus tenang. Bunyi jarum jatuh pun nggak boleh kedengaran. Tapi ada satu gereja, halo saudara-saudara. Ketika misalnya jemaat yang tadinya di dalam gerejanya itu tenang damai, ketika datang ke gereja, ributan, paling aja soal sistem mulai, ributan. Itu dia. Nah, tetapi kita tidak persoalkan itulah, ya itu gerejanya. Tetapi yang penting sukacita. Mau musiknya pun, nikmatilah Bu kayak mana sukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak, udah. Saya nggak persoalkan itu. Tetapi esensinya datang dengan sukacita, senang dengan sukacita. Pertanyaannya, waktu kita beribadah itu, saya mau tanya kita masing-masing, apakah kita semuanya datang dari kampung, datang dengan sukacita? Ibu-ibu, coba perhatikan, hari apa yang sering kita marah? Hari Minggu. Itulah hari yang paling banyak kita membuat marah. Karena apa? Disitulah setan bekerja. Kadang datanglah anak-anak. Ibu dibikinlah kita marah entah apa. Supaya apa? Enggak datang kita ke gereja. Tetapi apa? Kita tetap datang ke gereja kan? Datang pun ke gereja. Berbeda nak hidup perjebu. Apa? Dengan suami. Bisa. Harus sensitif. Bisa terjadi. Tapi di sini dengan sukacita. Nah, pertanyaannya apa yang membuat kita bersukacita Bapak Ibu? Datang ke tempat ibadah atau untuk beribadah? Apakah karena uang kita banyak? Puji Tuhan. Minggu ini banyak jualan. Halo teman-teman, halo. Puji Tuhan. Gimana? Senang kali puji Tuhan. Pertanyaannya, waktu jualan kita enggak laku, apakah puji Tuhan? Itu. Apakah karena anak kita lulus atau enggak lulus? Memang enggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, pasti berpengaruh ya. Anak kita misalnya tertunda skripsi tahun depan. Datang ke gereja pun enggak seperti tadi. Olsoan. Apa karena kita sehat? Saya melihat ibu ada di gereja kami. Dia jalan, pelannya dia jalan kayak gini. Tapi dia sukacita. Bisa ditolongin, enggak apa-apa. Shalom. Sukacita. Walaupun dia sakit, dia tetap sukacita. Luar biasa nang ini saya pikir ya. Luar biasa nang ini. Apakah karena ini kita bersukacita datang beribadah? Bama bahenon. Ngamar sahi tiba. Nagudang ya kan? Bama bahenon namang dang bui majaha. Malas. Dijabu namanya, aduh itu kalau seperti itu nggak tahu lagi aku kayak mana. Ya. Apakah kita bersukacita karena banyak aset? Puji Tuhan, haleluya. Ini ada lagi cerita tadi waktu di sana juga. Dia kasih ucapan syukur kepada gereja katanya. Nggak tahu betul apa enggak itu, Kak Afnita. Betul itu? Ketika sakit diminta lagi ucapan syukurnya. Kau Kak, betulnya itu saya bilang. Iya, karena aku bicara tentang persembahan ini, betul ini, adanya begitu. Nah, apakah gara-gara itu? Nah, tapi ini sesuai dengan tema kita. Aku datang ke gereja walaupun uangku sedikit, ya kan? Nggak tahu kita berapa uang di kantong teman saudara-saudara kita itu.
Jangan-jangan tinggalin nama hepeng nak. Salebari 100.000. 20.000 ya. Nah ini, Bapak Ibu saya pernah punya pengalaman mau ke gereja, nggak ada uang saya. Oh nanti saya ceritakan nanti di sini ya. Oke di sini. Tetapi karena nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, makasih Tuhan, aku bisa di sini. Suatu saat nanti aku akan bertemu muka dengan muka. Kalau sekarang belum gitu, datang. Nah, yang berikutnya, datang ke hadapannya. Jadi kita datang kepada siapa di sini? Datang ke hadapan Tuhan. Tapi ada orang yang tak ke gereja karena apa? Di sidope borusiae. Di sidope, anggo di sidope dang ruang. Kita datang ke hadapannya, bukan datang ke hadapan edak kita. Yang satu gereja dengan kita. Apalagi misalnya, ketemu mantan. Udahlah pindahlah kita Pak, enggak apa kenapa ada mantanku di situ. Nah, kalau itu enggak tahulah. Tapi kita datang ke hadapannya, ke hadapan Tuhan. Nah, itu dia. Itu sebabnya waktu kita datang ke hadapannya Bapak Ibu, apa yang harus kita persiapkan? Persiapkan waktu. Ya waktu saya mempersiapkan ini, saya juga banyak ditegur gitu ya. Kadang kita enggak mempersiapkan waktu kan. Hesma, aduh, gitu ya. Masuk jam 10. Untung ada pintu rahasia dari belakang makanya kita bisa masuk kan. Persiapkanlah waktu kita. Berapa jam ibu-ibu mandi, berapa jam bersolek. Kalau kami bapak-bapak ini ekspresnya kami. Ibu-ibu udah di depan siap-siap, kami bisa langsung kayak gini. Kalau ibu-ibu kan enggak, dibikin dulu di sini, buat dulu di sini. Anggo hamil udah, sap, pakai baju. Ini lagi belum lagi ini. Maka persiapkanlah waktu. Makanya sering berkelahi. Amat teido inatei leling neho katanya. Tinggal homo. Rupanya itu persoalannya. Kenapa dulu di gereja bapaknya di depan, istrinya jalan di belakang. Sauduran. Memang ya mama saya juga pernah bilang begitu. Hotong dangaru yurusi ho, iba hees do katanya. Ada juga betulnya. Akan gitu. Persiapkan waktu. Kemudian persiapkan hati. Hati kita dipersiapkan. Untuk apa? Untuk ditegur Tuhan. Untuk dikoreksi Tuhan. Datang ke gereja itu untuk apa ya? Bukan untuk mendengar yang indah-indah. Persiapkan hati karena di situ Bapak Ibu akan ditegur. Maka waktu kita nanti di gereja, bisa saja nanti firman Tuhan itu ting. Kayaknya di Parhanger yang kasih apa ini? Kenapa dibilang pendeta itu begitu? Tanya dulu Sintu itu. Makanya kadang saya bergumul kalau ada menghubungi saya khotbah, amang kayak gini amang terjadi di jemaat kami amang bahasa mapala dohonon kayak gitu. Nah ini persiapkan hati karena apa? Karena kita akan dibombardir. Gereja yang benar adalah gereja yang membombardir hati jemaat supaya bertobat. Bukan semakin mengeraskan hatinya. Bersyukurlah kalau begitu gereja kita Bapak Ibu berada di gereja yang benar. Tapi kalau kita hanya dikipas-kipas, tahu Bapak Ibu, monyet itu jatuh bukan karena angin kencang, tapi karena angin sepoi-sepoi. Tertidur dia. Medebu. Tapi kalau angin kencang dipegangnya begini, maka carilah. Aduh duakan aja lah saya bilang. Tadi cerita lagi di situ. Di gereja kok bisa orang tidur ya katanya. Heran juga aku ya. Iyalah lalu yang tidur ini bilang, kenapa kau larang aku tidur di rumah bapakku? Iya juga. Ini ada yang lucu-lucu ini. Persiapkan hati, persiapkan baju. Bapak Ibu, kalau Anda disuruh menghadap atasan,
pakai baju apanya? Hah? Kalau pimpinannya getek, memang ada orang yang pakai baju seksi. Makanya kalau kita beribadah, baju apa yang kita pakai? Baju beribadah lah, jangan baju pesta. Apalagi baju renang. Loh, kadang ibu-ibu, ini anak muda sekarang ini, datang ke gereja yang dipakai bukan baju beribadah, tapi pakai baju rekreasi. Yang penting hatinya bang, inilah yang susah ini. Persiapkan baju ibu-ibu. Kalau ke kolam renang, pakailah baju renang. Jangan pakai baju kebaya. Lihat. Kalau baju pesta, pakailah baju pesta. Kalau baju beribadah, pakailah baju beribadah. Jangan tanya sama aku, jadi kayak mana Pak baju beribadah? Tanya ibu-ibu, tanya lah kayak mana sih baju beribadah? Sopan, tidak menarik perhatian, apalagi nampak. Pokoknya itulah. Yang nampak-nampak, yang dari ibu tahu lah. Tutupi semua. Kalau perlu bungkus, mulai. Oh enggak. Nah itu tadi. Kadang saya bergumul ya. Kalau nyanyilah ibu-ibu, aduh di depan itu. Banyak godaan lah. Saya pernah dalam sebuah acara ibadah. Narilah mahasiswa ini. Aduh bajunya seksi. Ada loh punggung-pungin. Aku mau ku tegur. Salah. Ya kan? Masih normal. Nah ini menjadi fenomena memang, menjadi perdebatan gimana itu yang tampil depan itu. Nah, jadi satu sisi bagus itu ada baju memang dipakai untuk beribadah. Tetapi jemaat juga harus pakai pakaian beribadah. Persiapkan baju, persiapkan persembahan. Gimana sih persembahan gitu? Tuh kerja katanya. Nah ada seorang pendeta pernah dia melayani. Rupanya di persembahan itu kadang ditemukan pulpen mancis. Kan nggak mungkin lah diberikan mancis secara ini kan. Rupanya di sana ada tradisi begini. Nanti di bilik perhobasan ada istilah menobus. Dia nakin mancis siba katanya. Baru digantilah dengan uang lagi. Waduh. Jadi kayak mana begitu? Yang lebih parah waktu saya anak-anak, Tolu Hamidah. Itu pernah saya alami, Bu. Baru sehabis ibadah, ulakna. Persiapkan persembahan. Waktu kami belajar teologi persembahan dari orang Korea. Itu orang Korea itu, nah sejak saat itu, waduh banyak sekali saya ditegur. Nah rupanya orang Korea itu ibu-ibu, kalau mereka mempersembahkan persembahan, itu nggak ada baju uang yang kusut-kusut. Itu nanti dicari uang yang paling baru, lalu digosok. Supaya seperti uang yang baru keluar dari bank. Bahkan mereka kasih parfum, jadi harum. Masa sampai sebegitu? Iya begitu di Korea. Kira-kira kayak mana kita? Yang penting nilainya sama, itulah yang menjadi persoalan. 5.000, 6.000, 6.000, saruba dia mang. Ini. Persiapkan persembahan, karena apa? Kita datang kepada raja segala raja, memang bukan bicara nominal. Enggak sama lah persembahan. Orang yang, maaf ya, perengge-rengge dengan pejabat ya kan. Enggak mungkin, janganlah sama pula. Persiapkan persembahan, lalu persiapkan hal yang berhubungan dengan ibadah, Alkitab dan lain sebagainya. Karena apa? Kita datang ke hadapannya. Ya. Sekarang menjadi jadi perbincangan. Kayak mana yang membawa Alkitab dengan membawa Alkitab yang ini gitu. Nah, ada juga rupanya istilah Alkitab. Ya sama-samanya itu katanya. Nah, jadi bagaimana? Aduh, kalau diperbincangkan itu ya tergantung orangnya di situlah nanti. Kalau saya selalu bawa Alkitab ini. Memang waktu kita pegang handphone ada selalu godaan. Ya, ada selalu godaan. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, mengetahui posisi Allah dalam hidup kita. Mazmur 110 ayat 3.
Apa itu? Yang pertama, Tuhanlah Allah. Ibadah yang benar itu berbicara siapa Tuhan yang kita sembah. Ini Tuhan, huruf besar kalau di dalam perjanjian lama, Yahweh Allah orang Israel. Berbahagialah ibu-ibu, kita punya Tuhan yang hidup. Banyak orang beribadah, begitu kusuknya, begitu sopannya, begitu hormatnya kepada Allahnya. Tetapi Allahnya bukanlah Allah yang hidup. Tetapi kita adalah penyembah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus. Tahu posisi Allah dalam hidup kita. Bukan sebagai pribadi yang kita atur. Tapi apa? Kita tahu posisi kita. Bapak Ibu, kalau misalnya ini anak saya, posisinya dengan saya di mana? Saya di atasnya kan. Dia harus hormat sama saya. Kalau saya bertemu dengan ayah saya yang harus hormat. Jadi tahu posisinya di mana. Bahaya kalau nggak tahu posisi. Misalnya latihan kor, harusnya dia suara 2, pergi ke suara 1. Langsung kita bilang, marhur di son. Bahaya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ambil posisi suami, suami ambil posisi istri. Inatai gabi amatai gabi inatai. Bahaya kan? Cobalah bayangkan ibu-ibu kalau bawa sepeda motor. Di depan amatai nama buan. Inatai nama buan. Di belakang amatai iboceng maniuk belajaan. Amin hala. Amang nggak salah posisi. Nah, makanya dalam beribadah ini pun kita harus tahu posisi kita. Di dalam mengetahui posisi Allah dalam hidup kita. Bahwa Allah kita itu adalah Yahweh, bahwa Dialah yang menjadikan kita. Kalau Dia yang menjadikan kita, berarti kita hidup untuk siapa Bapak Ibu? Bukan untuk anak kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk Dia yang menjadikan kita. Kalau Dia yang menjadikan kita, kalau kita rusak, kepada siapa kita datang? Kepada yang menjadikan kita. Ibu-ibu, siapa yang lebih memahami ibu-ibu? Penciptamu atau pasanganmu? Pencipta kita yang paham. Tapi ada orang marah sama suami, nggak mau datang ke gereja, dan kalau biar minggu, wah, nggak berubah-berubah kau, nggak ngerti kau. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kalau punya Dialah kita, suka-sukanya. Aku milikmu Tuhan. Kalau kita Allah punya Dia, maka apa? Kita ini umatnya, kita ini kawanan dombanya. Kalau berbicara kawanan dombanya Bapak Ibu, kita melihat di sini, Dialah yang memelihara kita. Maka ketika kita datang beribadah, ada persoalan yang belum selesai. Tuhan, aku tinggalkan itu, belum selesai. Kau akan menyelesaikannya. Pengalaman kita ibu-ibu, pengalaman kita semuanya lah di sini. Coba dah dulu. Ada banyak persoalan yang terjadi di masa lalu. Kapannya Tuhan selesai? Kapannya Tuhan selesai? Selalu selesai kan? Dimakan waktu. Artinya apa? Bahwa semua persoalan di depan pun akan begitu semua nasibnya. Saya katakanlah nasibnya. Akan selesai. Maka kalau kita katakan memang tunggu selesai dah dulu. Masalahku ini baru aku datang beribadah. Udah kita punya masalah, stres lagi. Makin kacau lah. Tapi kan kalau misalnya ada masalah, tinggalkan dulu, disegarkan dulu, di freshing. Diberikan dulu kekuatan. Mantap. Pulang menghadapi masalah. Halo masalah, welcome. Mari. Tapi kalau enggak, lalak ho masalah. Saya dohok tuh. Usako. Tinggal kita kawanan domba gembalaannya. Nah, kemudian ibu yang terkasih dalam Tuhan, masuk melalui pintu gerbangnya. Jadi orang Israel itu mereka ketika menyembah ketika beribadah kepada Tuhan ada pintu gerbang, ada pintu gerbangnya. Lalu setelah masuk pintu gerbangnya ada pelatarannya, itu halamannya. Halamannya apa maksudnya?
Saya nggak tahu ibu-ibu, waktu ibu-ibu masuk ke tempat ini, ibu merasakan nggak sesuatu? Ada nggak ibu rasakan sesuatu di ruangan ini, hadiratnya? Ada? Ada nggak? Beda suasana kita di sini dengan di kolam renang. Beda di sini dengan di diskotik. Ibu-ibu ada yang pernah ke diskotik? Ada pernah? Makanya aku heran kenapa dipakai tempat hiburan. Saya pernah dulu dibawa lay saya ke diskotik. Masuklah ke diskotik. Amang itu apa namanya? Gelas itu loncat-loncat. Kayak mana orang terhibur di sini saya pikir. Lalu saya bilang, aduh, aku keluarlah, aku tunggulah kalian di luar sana, saya bilang. Maka kalau saya lewat, saya lihat di diskotik, udah bisa kubayangkan kayak mana di dalam itu. Hadiratnya, tanda kutip, lain. Hadirat salon kayak mananya? Waktu ibu masuk ke pelataran pintu gerbang salon, apa yang ibu rasakan? Dikusuk-kusuk lah nanti aku, kan gitu kan? Nah, habis dikusuk-kusuk itu tadi. Hadirat di sini jiwa kita itu. Karena apa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Masuk kepada hadirat suasana Tuhan dengan syukur. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa di tempat ini kita bersama malaikat memuji Tuhan. Maka ada lagu kita ya. Bersama malaikat di sorga. Bukan hanya di sorga, di sini pun dia datang. Tahu ibu-ibu, malaikat yang dikasih Tuhan kepada kita untuk melindungi kita, mereka ada di sini berjaga-jaga. Waktu MC bernyanyi, mereka semua tunduk. Bukan menghayal saya ini. Mereka ada di sini. Mereka sambil memuji Tuhan, sambil berjaga-jaga. Maka beda suasananya. Maka rumah yang selalu dipakai untuk beribadah, itu suasananya lain. Rumah yang selalu diputar lagu setiap hari pagi, ku angkat tanganku, dipakai itu. Dan suasana rumah itu beda dengan rumah yang selalu dipasang dengan apa? Beda suasananya itu, apa lagi? Waktu kita bawa mobil ibu-ibu, lagu rohani dengan rohana itu beda. Iya. Waktu kita bawa mobil, saya kalau bawa mobil itu, saya tahu bahwa waktu saya bawa mobil ada roh kecelakaan yang hendak mencelakakan saya, maka saya harus putar itu lagu rohani. Itu beda. Maka coba. Kadang memang kalau di sini rohani gitu kan. Acara pun tahun lah sering itu. Habis nanti ibadah lagu rohani 1-2. Habis makan siang nggak rohana. Suasananya pun tapi enggak masalah lah, udahlah. Itu tadi. Hadirat Tuhan itu beda. Maka ibu-ibu jangan hanya di sini rohani. Di rumah pun rohana. Kalau enggak percaya, teslah di rumah. Jadi kalau ada yang enggak bisa tidur, jangan langsung minum obat tidur. Tapi putar lagu rohani itu. Kitab Mazmur berkata apa? Aku mau merebahkan diri dengan tenang. Kalau enggak bisa tidur, pasang itu ibu-ibu Alkitab yang itu suara itu. Jangan dipasang lagu-lagu untuk mengenang dengan si dia. Apa ngado amat tata. Hadirat, tahu hadirat itu suasananya itu lain suasana. Suasana tempat retreat beda dengan suasana tempat kritik. Nah, itu tadi. Jadi di sini pun suasananya itu pasti beda ya. Masuk kepada hadirat Tuhan dengan bersyukur, makasih Tuhan, bersyukur. Ibu-ibu, apa yang membuat manusia lebih tenang jiwanya?
bersyukur atau meminta? Bersyukur, makasih Tuhan, syukur dia masuk ke parit, bukan begitu ya. Tapi syukur Tuhan, aku masih bisa jalan ke tempat ini. Atau kayak mana? Datang ke tempat ini, Tuhan dari dulu aku jalan. Samanya aku kemarin jalan dengan dia udah naik mobil, aku masih tetap. Emang kasihlah, masih bersyukur bisa jalan ke tempat ini, hadirat Tuhan ini. Ya. Nah yang kedua, masuk kepada hadirat Tuhan, suasana dengan nyanyian. Itu di di ayat 4b itu ya, masuk melalui pintu gerbangnya. Makanya Bapak Ibu, kalau misalnya dalam pelayanan ini ya, dalam pelayanan pelepasan itu misalnya gitu, ketika kita nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, itu orang yang apa itu panas. Kenapa dia merasakan kepanasan? Karena pekerjaan iblis dihancurkan. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita datang di sini banyak pekerjaan iblis yang berbicara kepada pikiran kita. Waktu kita jalan ya, kadang banyak pikiran di sini macam-macam. Tahukah Bapak Ibu, setan itu mengikuti kita bukan hanya malaikat. Dia mungkin berjarak kepada kita 100 meter. Uangmu tinggal segini. Anakmu belum begini. Maka kadang di otak kita, kenapa ya aku pikirkan itu? Kenapa itu? Karena roh jahat itu berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Maka terima kasih Tuhan. Kalaupun ada tadi, orang munafik, orang berdosa. Ya aku orang munafik, makanya aku datang ke sini. Kau orang berdosa, makanya aku datang ke sini. Gitu, tapi jawab di pikirannya, jangan, memang setan bicara di pikiran kita, jawab, diam kau setan dalam nama Yesus. Bukan begitu. Ya, karena kita peperangan rohani. Oke, lalu yang kelima, apa motivasi terpenting beribadah? Terpenting, Mazmur 105, kita baca sama-sama. Dua-dua ya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, memang Tuhan berkata, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Pasti ada. Tetapi menutup Mazmur ini dikatakan, kenapa kita datang? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku akan mendapatkan kekuatan baru ketika aku beribadah. Aku akan mendapatkan sesuatu yang baru yang menguatkan aku. Karena apa? Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita ibu-ibu untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa.